Halo, salam rahayu, ketemu lagi dengan Bidan Dian. Nah, aku hari ini mau mengupas mengenai mitos yang katanya kalau bayi lagi sakit, itu yang minum obat adalah ibunya. Oh, ibunya yang minum obat ketika bayi sakit, right or no? Nah, siapa yang tahu? Oke, kita bahas mengenai kalau bayi sakit, siapa yang minum obat, bayi atau ibu? Beberapa klien DM ke saya, Bu, saya ibu yang sedang punya bayi 2 bulan, batuk pilek, kemudian kata mertua boleh minum obat, kata neneknya nggak boleh minum obat, kasihan bayinya. Sebaiknya yang minum obat adalah ibunya, baiknya kasihan, masih kecil. Sayang amat nanti minum obat, masih kecil, kasihan, jangan dikasih obat dulu. Right or no, benar atau salah? Nah, kita bahas di sini ya, ibu-ibu sekalian. Pada dasarnya bahwa bayi sangat rentan sekali terserang suatu penyakit atau infeksi virus, bakteri, karena bayi adalah sesosok makhluk yang masih suci, bersih, dan yang sangat riskan sekali terpapar atau terkontaminasi ataupun terjangkit virus dari yang lainnya. Nah, maka demikian kita harus sangat menjaga kesehatan serta menjaga bayi kita agar jangan sampai terkena atau tertular penyakit dari sekeliling atau sekitarnya. Apabila bayi sakit, bayi mengalami batuk pilek, panas, apalagi bayi yang masih berumur sebulan, 2 bulan, sangat kasihan sekali karena mereka belum bisa berbicara, belum bisa mengekspresikan sesuatu, mereka hanya bisa menangis dan merasa, dan kita menilai bayi kita sangat rewel sekali, dan itu membuat kita sangat sedih sekali dan prihatin sekali. Bagaimana kemudian penanganannya? Pada saat bayi sakit, yang meminum obat sebaiknya adalah bayi itu sendiri. Nah, kenapa kok misalnya ibu ibu menyusui nggak boleh minum obat? Sedangkan kan nanti bisa dari ASI-nya bisa dirasakan, bisa berpengaruh kepada bayinya. Bahwa kandungan ASI ataupun ibu-ibu tidak disarankan untuk mengkonsumsi obat-obat sembarangan. Betul, karena apa? Ada side effect yang dapat mempengaruhi akan kesehatan bayi tersebut. Apabila ibu-ibu membeli obat warung tanpa resep dokter, tanpa ada prescription yang cukup atau resep yang cukup atau yang benar dari tenaga kesehatan, sangat besar resikonya daripada manfaatnya, karena kita tidak tahu bahwa seberapa besar efek itu akan berpengaruh kepada bayi. Mungkin ada antibiotik yang memang tidak harus boleh dikonsumsi oleh bayi, ada jenis beberapa obat panas atau obat analgetik yang tidak boleh dikonsumsi oleh bayi, dan itu biasanya diklasifikasi oleh tenaga kesehatan dalam memberikan resep obat. Jadi sebaiknya pada saat bayi mengalami panas atau sakit, harap segera memeriksakan atau segera menindaklanjutinya dengan memeriksakan segera atau kontrol ke tenaga kesehatan terdekat atau yang terpercaya oleh ibu. Dengan demikian, nanti bayi ibu akan ditimbang, kemudian ditanyakan keluhannya, kemudian diukur berat badannya, ditanyakan umurnya. Dari itu nanti diberikan resep, dosis, ukuran yang tepat untuk usia serta berat badan bayi ibu dengan keluhan yang dialaminya. Jadi harus diluruskan ya, pada saat bayi yang sakit, ya bayinya yang minum obat, bukan ibunya. Tetapi hati-hati karena kita juga harus mengutamakan asas manfaat. Lebih besar manfaatnya ataukah lebih besar efek sampingnya? Pada saat bayi sakit, dia masih menyusui, masih kecil, aduh kasihan, nanti dia nggak bisa ASI eksklusif. Please, di dalam WHO bahwa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan bisa diberikan ASI saja tanpa minuman tambahan apapun atau makanan tambahan apapun, kecuali obat-obatan yang diperlukan untuk si bayi tersebut. Jadi apabila obat-obatan tersebut lebih memanfaatkan, lebih menguntungkan atau lebih
mengutamakan keselamatan bayi, diharapkan dengan segera ibu memberikan obat yang dapat untuk mengatasi segala sakit atau keluhan yang ada pada bayi ibu. Apabila ibu mengkonsumsi obat tertentu, tolong ibu sesuai dengan petunjuk dokter dan katakan bahwa pada tenaga kesehatan ibu sedang dalam masa menyusui, sehingga nanti akan diberikan prescription resep khusus yang dibuatkan khusus untuk obat-obatan yang aman untuk ibu menyusui. Jadi kalau ibunya sakit silahkan ibunya yang minum obat, kalau bayinya yang sakit silahkan bayinya yang meminum obat. Itu yang benar. Semoga informasi ini bermanfaat untuk ibu-ibu yang sedang mengalami atau menghadapi dilema ibu atau bayi yang harus minum obat saat bayinya sedang dalam kondisi sakit. Nah, semoga bermanfaat. Semoga ibu dapat menjadi ibu yang lebih cerdas dan dapat memberikan yang terbaik untuk si buah hatinya. Salam Rahayu, silahkan bagikan video ini apabila ada yang membutuhkan atau bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Dan silahkan subscribe akun YouTube Bidan Dian Pramasari untuk seputaran informasi kehamilan, persalinan, nifas, menyusui, serta edukasi berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Demikian, sampai ketemu. Salam Rahayu.